Hai Mas Joshua, Halo, gimana nih kabarnya Mas Joshua? Sehat? baik, 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 sangat baik. Oke, Mas Joshua, hari ini IHSG ditutup minus 0,08% di harga 6.951. Sebelum kita masuk ke tema kita di sore hari ini terkait tren bagi trader, menurut Mas Joshua, perdagangan hari ini seperti apa nih? Perdagangan hari ini sih kelihatan emang sempat nge-gap ke atas ya, terus kena resisten. Sekarang kayak kira ke depannya mungkin ada koreksi sebentar ya, daripada tren bullish yang sedang terjadi. Mungkin ke dekat-dekat area EMA, ya, 521,52134 yang sudah terlewat beberapa waktu. Oke, jadi sebenarnya lebih sehat ya daripada sebelum-sebelumnya dan masih ada kecenderungan positif juga ya untuk melihat ke depannya. Jadi masih ada Oh iya, semangat. trennya cenderung masih bullish. Jadi masih oke lah ya untuk para trader bisa meraup cuan lebih banyak di pasar modal kali ini. Oke Mas, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, selama 45 menit ke depan kita akan membahas terkait tema pentingnya mengikuti tren bagi trader. Dan di sini kita juga sudah banyak sekali trader-trader pemula maupun trader yang sudah lama nih untuk bergabung bersama kita mengikuti pembahasan kita di sore hari ini. Nah, tapi sebelumnya mungkin ada yang belum tahu juga ya terkait dengan tren. Bolehlah kita sedikit-sedikit mengulas apa sih tren itu, Mas? Kalau tren secara teknikal itu kita bicara tentang arah harga. Arah harga di mana dia naik kah, dia turun kah, atau dalam keadaan stagnan. Biasa orang-orang sebutnya ada dalam bullish, bearish, dan sideways. Itu bullish itu cenderung dalam tren kenaikan. Kalau bearish itu dalam tren penurunan, kalau sideways stagnansi. Gerakannya harganya nggak kemana-mana, jadi geraknya bisa ada yang waktu itu udah sekitar bahkan setahun geraknya cuma dalam range harga yang sama, misalnya 6,5 ke 7.000. Itu situ geraknya di situ-situ aja selama setahun itu. Ada kok saham yang seperti itu. Kemudian juga ada kayak kalau bullish, cara ngafalin bullish tuh gampang. Bayangin kalau kita ngelihat banteng. Banteng tuh kalau nyerang kan nanduknya ke atas. Nanduk ke atas artinya itu kan tren naik. Anggapnya gitu. Jadi cara nyerangnya itu cara kita ngafalin suatu istilahnya. Kalau misalnya bearish, ketika dia nyerang, bayangin soal beruang, kalau nyerang, turunnya kan ke bawah. Nyerangin cakar ke bawah, artinya cenderung mengalami pelemahan. Seperti itu, Pak. Oke, jadi teman-teman semuanya bisa mengibaratkan dengan beruang dan bull Iya, ya betul. sebagai banteng gitu. Jadi kalau misalkan IHSG sedang mengalami kenaikan nih, ibaratnya bull nih yang sedang menyerang musuhnya dengan tanduknya, berarti lagi ada kekuatan dan bisa langsung mengalami kenaikan. Dan begitu juga sebaliknya, jika IHSG sedang mengalami pelemahan, bisa diibaratkan dengan beruang atau bear ya. Jadi kalau misalkan lagi menyerang, dia lebih cenderung menunduk ya, menunduk. Jadi Iya. diibaratkan mengalami pelemahan gitu. Jadi kalau misalkan agak pusing nih, kalau misalkan mengibaratkan yang paling simpel diibaratkan dengan bear atau bull gitu. Oke, sedikit terkait dengan tren untuk para trader pemula mungkin sudah cukup tercerahkan. Dan selanjutnya nih Mas, kenapa sih kita harus mengikuti tren? Apa sih manfaatnya bagi para trader mengikuti sebuah tren di pasar modal kita ini? Kalau kalian kan pernah tahu nih, kayak misalnya tren kayak yang hits sekarang, orang-orang pada ngikutin, sama halnya kayak yang terjadi di pasar modal, kayak tren ini ya. Kalau kalian misalnya jadi content creator nih, kalau jadi content creator, kalian pastikan kalau mau ngejar traffic, apalagi kalian baru di bidangnya dan belum terbentuk niche tertentu untuk buat yang tidak melawan tren, itu pasti kalian ngikutin tren, lebih banyak konten, lebih banyak orang engage ke konten kalian, dan lebih banyak views-nya biasanya. Iya Nah, benar. kayak sama kayak gitu. Kalau misalnya kalian ngikutin tren kayak misalnya buying pressure-nya lebih gede, di sana lebih banyak orang buy, trennya cenderung bullish, maka lebih banyak kalau kita lihat tren yang cenderung bullish biasanya bertahan lama. Kalau misalnya kalian lihat nih ya, misalnya kalian lihat ITMG dan sebagainya, nanti saya contohkan dah, ada Oke. gambarnya, nanti saya putar kameranya. ITMG itu bisa sampai, itu salah satu contohnya ya, pernah sampai 500 hari lebih bergerak dalam tren bullish. Bayangin kalau kalian melawan tren itu, kalian bisa tiba-tiba bisa short sell, kan sekarang nggak bisa ya di Mm-mm. IHSG. Dulu bisa short sell, kalian nyerah pengen dia harga turun, ternyata ke bawah naik terus, maka rugi kalian akan makin banyak. Sama halnya kalau kalian trend bearish itu juga ada salah satu contohnya, sahamnya ISSP, nanti juga saya kasih lihat contohnya.
Sama SSP tuh kejadiannya sama. Kalau kalian ngelawan arah tren, itu ngarahnya waktu itu pernah kejadian bearish. Kalau bearish tuh pernah sekitar lebih dari setahun juga. Jadi kalau kalian coba-coba nebak-nebak supportnya di mana titik kembalikan arah, ternyata kalian salah, kalian akan dan nggak ada stop lossnya, kalian akan ditarik terus selama itu selama setahun lebih, dan kalian akan melihat nggak enak akan ngeporto merah-merah kayak gitu. Iya. Oke. Jadi buat trader pemula nih sudah bisa membayangkan, jadi kalian misalkan sudah mengikuti arah nih, kalau arahnya cenderung bearish hingga sampai kapanpun, jadi kalian akan terbawa arus dari bearish tersebut ya Mas ya. Dan kalau misalkan kalian nggak punya target price-nya, tentu kalian akan kelimpungan, bingung sendiri dengan kapan kalian harus cut loss, kapan kalian harus nentuin ya udah langsung aja jual deh di harga sekian gitu. Jadi kalau misalkan arusnya negatif, arusnya mengalami pelemahan, berarti juga kayak gitu ya Mas ya. Betul. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan trennya. Terus kalau kita lihat ya, nih saya kasih contoh ya. Saya putar kamera bentar. Boleh. Nih lihat kan kalau di sini. Ini salah satu contoh yang terjadi historis di ITMG. Ini kita identifikasinya pakai exponential moving average 200. Ketika dia bergerak di atas exponential moving average nih, kelihatan kan? Artinya trennya cenderung bergerak dalam tren bullish. Dan ketika kita ke kanan kita lihat, itu selama kurang lebih setelah diukur tuh 619 hari dalam tren bullish. Itu masih tahan bahkan sampai saat ini ya, kalau tren yang sedang terjadi di ITMG ya. Bayangin 619 hari tren kenaikannya. Dan ini kan kalau tren bullish mah kita enak kalau kita buy kan. Kan ini coba bisa buy ya kalau di IHSG. Kalau trennya kayak yang bearish, satu lagi. Wah, jantungan sih Mas pasti. Nah ini kayak gini kejadian. Ini berapa hari kalau dilihat nih semenjak bergerak di bawah exponential moving average 200-nya. Ini kegeser. Ini lihat tuh. Ini tuh lama kan? Panjang sekali chartnya. Ini chart daily ya. 364 bar terus 550 hari. Bayangin kalian terseret ke bawah, misalnya ambil dari paling atas di sana, terseret ke bawah sampai bawah sini selama 550 hari ngelihat porto warna merah. Wah, itu kan pusing juga kepala 7 keliling ngelihatnya ya. Dan kalau satu lagi trend sideways. Trend sideways. Ini juga sama kan? Nggak gerak kemana-mana. Nah, dari kanan ke kiri nih. Panjang juga kan? Ini pernah kejadian dari 2018 sampai 2019. Bahkan ini kejadiannya hampir 2 tahun ya. Kalau kejadian kayak gini, kan ini juga pala nih, nggak gerak kemana-mana kan. Cash, duitnya kayak nyangkut gitu. Kalau apalagi nggak ada targetnya kan, itu masalah lagi. Jadi kalau lawan tren, kejadian kayak gitu tuh bisa kejadian. Apalagi nggak pakai stop loss. Itu kacau banget. Ketariknya lama, terus kalian coba-coba average. Bayangin kayak yang tadi deh. Ini putar kamera lagi. Kayak lebih gampang. Ini kan kalau bayangin kalian ya. Ini kalian nebak-nebak support di sini nih. Tebak support di sini, terus ternyata nembus. Terus tebak support lagi, nembus lagi. Balik lagi, makin turun. Waduh. Itu pasti ngelihatnya udah pusing 7 keliling. Oke. Jadi sebenarnya mengikuti tren itu ada baiknya dan ada kurangnya juga ya Mas. Yang penting kita harus tahu target price-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kecenderungan arahnya mengalami naik nih, bullish, berarti oke, bisa kita beli sedikit-sedikit, misalkan 5% dulu, 5% dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan kecenderungannya mengalami pelemahan, kita juga nih yang harus bisa menentukan bagaimana kapan cut loss-nya ya berarti ya. Iya, kalau udah lihat trennya udah transisi kayak tadi ya. Tadi exponential moving average-nya sudah bergerak di atas daripada candlestick-nya. Kalau kita lihat udah kayak gitu, terus ternyata itu sesuai dengan cara kita ngeliat tren, kalau itu udah bearish, maka kita jangan cari-cari alasan untuk cari entry buy. Karena kalau kita kayak gitu, apalagi biasanya kita trend following, strateginya, nanti jadinya kalian nggak tahu kapan keluar ya. Kalian udah ngelanggar strateginya, nanti kalian nggak tahu kapan keluar ya. Beneran kayak ditahan terus, turun lagi, kalian average lagi, turun lagi, kalian average lagi. Kalau misalnya dia bearish terus selama 2 tahun kayak tadi, itu kan jadi masalah. Jadi average tetap jadi minus. Apalagi kalau tadi kelihatan kenaikannya yang dilihat di chart ya, kenaikan di sini, mungkin kita foto lagi dah biar lebih gampang. Kalau kenaikan di chart sini kan, kenaikan yang terjadi pas nembak support itu cuma sebentar, habis itu turun lagi. Kayak di sini juga sama. Kenaikan cuma sebentar. Kalau tren bearish itu biasa kenaikannya lebih nggak panjang. Kalau tren yang bullish kayak tadi ya, tren kalau dalam trending, tadi kan sampai 500 hari pernah untuk chart daily-nya. Kayak gitu. Oke. Jadi Mas, kalian harus benar-benar Oke, kira-kira selama pandemi 2 tahun kemarin ada nggak salah satu atau 2 saham yang dia mengalami tren bullish ataupun bearish yang cukup konsisten ataupun sideways ya? Bisa ada contohnya nggak sih Mas? Kalau selama pandemi kemarin sih banyak kan kalau
saham LQ45 yang gitu-gitu sih kebanyakan trennya cenderung bearish ya. Waktu itu kayaknya small medium cap waktu itu saham teknologi waktu itu pernah masanya dia dalam keadaan bullish. Beda kalau sekarang ini mulai ngarahnya dia mulai koreksi ya, itu beda. Jadi tergantung daripada keadaan ya, kan market move by cycle kan. Jadi kayak sektornya kan rotasi juga, nggak selalu Dan kalau lagi bearish kemarin, kalau seingat saya ya, itu bisa dicek lagi kembali. Seingat saya ketika kemarin itu yang kejadian adalah small medium capnya, dia indeksnya pun ngarah naik karena dia saya tetap saham teknologi seingat saya. Terus kemudian juga adanya kalau yang terbaik itu big caps-nya turun. Seingat saya sih seperti itu. Kayak misalnya saham perbankan itu turun kan pas masa pandemi, saham finance kayak Kevin ADMF dan sebagainya. Nah, Mas, ngomong-ngomong soal tren, biasanya tren ini dipengaruhi dari apa sih, Mas? Beberapa faktor yang mungkin kita bisa melihat, oh berarti kalau ada kondisi kayak gini, trennya mengalami naik. Kalau kondisi kayak gini, trennya mengalami penurunan. Faktor-faktor tersebut apa aja sih, Mas, yang bisa kita teliti? Oh, cenderungnya kalau kita mau identifikasi tren tuh sebenarnya tools-nya ada beberapa. Ada yang orang pakai trendline, ada orang pakai di luar tren kayak tadi exponential moving average yang kita bahas tadi. Kalau ketika bergerak di exponential moving average 200, di atasnya itu tren bullish. Kalau bergerak di bawah, trennya bearish candlestick-nya. Kalau bergerak datar, biasanya di tengah-tengah itu biasanya sideways kayak contoh yang tadi. Nah, kalau ada tuh lagi, saya mungkin harus putar kamera lagi. Ada tuh lagi salah satunya menggunakan trendline. Yang biasa mudah digunakan ya. Kalau ada yang ribet tuh pakai ABCD, dan ada beberapa orang juga yang pakai Elliott Wave. Cuman kebanyakan sih kalau mau lebih simpel, yang ini aja sih trendline sama exponential moving average. Kalau yang tadi bahas trendline ya, ini contoh bullish trendline. Jadi kita kayak tarik dari ujung V-nya itu ya, itu kan ada yang kayak V itu di sini tuh, lihat ada V kan, kayak ada V di point optional. Ya ujung V-nya dari candle kedua itu ditarik sampai kita ketemu sama ujung V yang lainnya. Nah, di sini tarik ketika udah ada 2 atau 3 yang terhubung, itu menunjukkan bahwa trennya dalam bergerak keadaan bullish. Bedanya kalau misalnya kalau bearish, dia ya kebalikannya. Kalau dari swing high atau dari ujung V-nya terbalik, kita balik kayak gini ya, perhatikan di sini, V-nya terbalik, kita hubungkan dengan yang ada di kedua, itu berbentuk garis, ditarik garis miring kayak gitu, biasanya garis miring. Kalau kita nemu 2 sampai 3 itu biasanya dalam keadaan bearish. Itu paling gampang kita pakai exponential moving average sama trendline. Kalau yang lebih ribet tuh kita kayak pakai ABCD dan ada yang pakai Elliott Wave juga, cuman saya biasanya sih pakai trendline sama MA200 atau ke ABCD sih. Kalau Elliott Wave saya tidak pakai. Oke, jadi untuk trader pemula bisa menggunakan trendline untuk bisa mengetahui kondisi-kondisi dari tren-tren tersebut ya, Mas, yang paling simple lah ya istilahnya. Gitu. Iya, itu paling simpelnya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas, aku pengen tanya dulu ke Sobat Philip semuanya, apakah pernah mengalami pengalaman terkait dengan tren-tren yang sedang bearish ataupun bullish? Misalkan nih bullish ternyata selama berkepanjangan dan bisa akhirnya cuan terus karena bullish terus, ataupun misalkan sebaliknya nih. Langsung aja tuliskan pendapat kalian, tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian terkait dengan pengalaman diri sendiri di pasar modal kita. Nantinya kita akan bahas satu persatu bareng Mas Joshua. Oke, Mas, ngomong-ngomong nih, dari tadi kita sudah mengetahui istilahnya, kita udah tahu pentingnya kenapa kita harus mengikuti tren, dan ini nih yang sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan dari para trader nih. Kalau misalkan kita trading dan melawan tren nih, sebaiknya seperti apa sih, Mas? Apakah harus benar-benar konsisten, harus benar-benar waspada, dan mengantisipasi berbagai macam resiko, ataupun kita, ya udah yang penting trennya ini udah kelihatan nih, bullish, ya udah kita santai aja, yang penting udah punya target price, gitu. Seperti apa nih, Mas, kalau kita melawan dari sebuah tren ini? Sebenarnya, ini kan salah satu yang saya bahas tuh strategi namanya trend following ya. Ada orang yang memang nebak-nebak titik supportnya. Jadi itu sebenarnya nebak titik support sih nggak masalah. Cuman menurut saya pribadi itu lebih sulit dibandingkan ikut trend following trend. Kalau kita lihat tadi ya, kita lebih mending follow kalau trennya. Kalau tadi kita coba-coba supportnya, kayak supportnya di mana kayak yang tadi contohnya itu kita coba support pertama ternyata tembus ke dalam trend bearish ketika bergerak di MA200. Ternyata dicoba lagi tembus lagi. Ternyata itu penguatan yang terjadi pun biasanya penguatan yang nggak panjang gitu loh. Kalau bullish kayak tadi tuh bisa sampai ratusan hari. Ada yang kasusnya sampai ratusan hari. Iya, setahun lebih. Tadi ada yang sampaikan ngarah 500 hari ya. Nah, itu sampai 2 tahun. Kalau misalnya tadi dilihat yang terjadi di candle bearish. Kalau mungkin kita buka contohnya lagi bentar.
Oke, Boleh, kita boleh. putar kamera sebentar ya. Nah, kan kalau di sini ya, ini kan ada penguatan tuh di area situ tuh, support yang di area sini lah, area-area dekat-dekat sini. Kan ini ada mantul tuh ya. Mantul ternyata cuma sementara. Kalau dia tuh paling berapa hari ini? Sekitar 2 sampai 3 minggu lah, atau sebulan di Iya. area sini. Kemudian setelah itu dia turun lagi panjang. Turunnya jauh lebih panjang. Jadi lebih ngikutin tren lebih lama gitu loh. Jadi kalau mau yang biasanya cari yang hold jangka panjang atau lebih jangka menengah ya untuk tradingnya, orang yang seperti itu kan, itu biasanya nyari yang ikuti tren, nggak bukan yang ngelawan tren. Yang ngelawan tren tuh biasanya sebentar-sebentar. Manfaatin mantul dari titik support yang tadi bisa kadang cuma terjadi 2 sampai 3 hari bahkan.